Assalamualaikum Sobat Ceria. Roja Ceria kali ini adalah edisi spesial. Masya Allah Sobat Ceria, kebayangkan serunya daurah Roja Ceria yang pertama ini. Edisi spesial Daurah Roja Ceria di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum Sobat Ceria, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sobat Ceria, Roja Ceria kali ini adalah edisi spesial. Kita semua mau menghadiri acara Daurah Roja Ceria yang pertama di Kota Bandung, Jawa Barat. Di Daurah Roja Ceria ada beberapa segmen acara. Di antaranya kajian bersama Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi Hafizahullah, kisah menawan sang teladan bersama Kak Abu Lukman, tafakur dan tadabur bersama Kak Oja, dan bermain sambil belajar bersama Kak Imran. Masya Allah Sobat Ceria, kebayangkan serunya Daurah Roja Ceria yang pertama ini. Alhamdulillah Sobat Ceria, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya sampai juga tempat Daurah Roja pertama. Masya Allah Sobat Ceria, tempatnya indah dan nyaman ya. Selanjutnya, kakak-kakak panitia membagikan kamar untuk kami beristirahat. Dan tidak lupa untuk menunaikan sholat dan makan siang. Alhamdulillah Sobat Ceria, seru banget Daurah Roja Ceria kali ini. Teman-teman yang hadir di acara ini berasal dari sekolah yang berbeda-beda Sobat Ceria. Kita saling berkenalan dan mendapatkan teman baru di sini. Kami semua merasa bahagia karena di daurah ini insya Allah kami akan mendapatkan ilmu dan pengalaman baru yang bermanfaat. Alhamdulillah. Sobat Ceria, acaranya sudah mau dimulai nih. Ada pembukaan dan sambutan dari Pak Idam selaku perwakilan Muhsinin Rihlah Keluarga Muslim. Yuk kita simak dulu Sobat Ceria. Masya Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Adik-adik tetap semangat kan? Semangat dong. Coba kalau semangat kita takbir. Wahid, Itsnain, Tsalatsa. Allahu Akbar. Kurang semangat, sekali lagi. Wahid, Itsnain, Tsalatsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik. 5 jam. Hah? 5 jam. 5 jam. Tadi berapa jam ke sini? Enggak ini Di jalannya dari jam 7 ya, dari jam 7 ya. Oh iya iya. Nyampe jam berapa? Sampai sini jam 12 berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam kan? 5 jam. Tapi tetap semangat. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan-jangan Dah. ada diisi kali ya. Pak. Iya. Kang Oja juga tetap semangat? Saya semangat terus alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita memulai daurah kita. Nah, Daurah yang Oja. pertama, Daurah Roja Daurah Ceria. Roja Ceria. Daurah Roja Ceria, alhamdulillah. Selama ini kan kita Kak Lukman jarang ketemu dengan adik-adik. Hanya dari televisi adik-adik lihat layar kacanya. Dan kita cuma lihat kamera aja ya kan. Alhamdulillah. Sekarang lihat kamera dan juga lihat adik-adik yang ya, tampan-tampan semuanya. Senang ketemu dengan Kang Oja? Senang ketemu Kak Imran? Sedang ketemu dengan Kak Abu Lukman. Lebih keras suaranya, biar lebih keras lagi. biasanya jarang-jarang loh. Biasanya suka ketemunya Kang Sendiri-sendiri. Umar Betul. ketemu Kang Umar ya, Kang Ya. Oja doang kan. Sedang Oja dari Kang Umar. Kak Oja ini. Kang Oja ya. Biasanya ketemu dengan Kak Oja sendirian. Kadang ketemu Kak Imron Sendirian. Alhamdulillah bertiga. kita bisa bertiga di sini bisa bertemu dengan adik-adik. Baik, Masya Allah. Jadi adik-adik semuanya, rangkaian Roja Ceria adalah merupakan kegiatan Roja Ceria ini kegiatan ketika kita bertemu dengan adik-adik secara langsung. Dan nanti juga acaranya tentu tidak berbeda jauh dengan rangkaian di acara Roja Ceria. Kira-kira acara apa jauh Kak Lukman? Oke, tadi di sini Ya. ada Coba kita ditanya ada deh, kajian biasanya ya. ada apa coba? Biasanya ada apa di Roja Ceria? Ayo. Ada apa? Kreasi. Wah, kreasi. Ada ya, ada apa lagi?
Masak-masak. Masak. Wah, iya. Siapa yang suka masak-masak di acara Roja Ceria? Siapa yang suruh masak? Ada yang bikin saus ini jadi Jangan nih masak mulu nih bikin aja. Betul. Ya, ada tafakur dan tadabur, Ya. ada kisah menawan. Sang Tapi teladan. ini berbeda karena ini daurah. Heeh. Ada tentu saja kita harus menuntut ilmu Betul. yang lebih serius. Lebih serius. Di antaranya apa, Kak? Ada bersama Al-Ustadz kita, Ustadz Kurnaidi Kurnaidi. Hafizahullah Ustaz. Ta'ala. Dan Ya. juga nanti juga apa? Ada tajwid. Ada tajwid. Masya Masya Allah. Allah. Penting nih Masya Allah ya. Iya. Jarang-jarang loh adik-adik ya kita punya kesempatan bisa belajar langsung daurah tajwid. Nah ya kan. Dan kita juga harus bersyukur ya Kak Imron. Ya. Alhamdulillah kita mengadakan daurah Roja Ceria yang pertama ini tentu saja dengan support dari Muhsin. Muhsinin. Masya Allah ya. Kita ucapkan terima berkah. kasih banyak para muhsinin yang telah mewujudkan program Roja Ceria ini. Jazakumullah khairan sehingga bisa berjalan. Dan ini merupakan program Roja Ceria, daurah Roja Ceria yang pertama. Yang pertama. Mudah-mudahan bisa berlanjut Bisa. Nah. untuk yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Insya Kemarin Allah. sudah ada selentingan. Apa tuh? Kenapa nggak camping aja? Wah, ini menarik ini. Mudah-mudahan nanti bisa. Yang Daurah kedua Roja- atau yang Ya ketiga? insya Allah ya. Insya Pada Allah. mau camping nggak? Wow. Berani nggak? Masya. Ya mau dong ntar kesana. Mudah-mudahan juga yang Pulang pertama 30 peserta, kemudian yang kedua bisa 100 bisa peserta. 100 insya Dan Allah. menariknya Kak Bolokman dan Kak Imron, acara ini diselenggarakan secara tadi tanpa biaya. Karena tadi sudah ada musinin tadi itu kan, Masya Allah. Ya. Baik. Ya, jadi kita ucapkan apa? Jaza Allahu khairan. khairan ya kepada para musinin yang sudah mensupport ya kegiatan daurah Roja Ceria ini supaya memberikan pembekalan ya ilmu keagamaan buat adik-adik Adik-adik kita. semuanya. Special edition ya. Baik, Ustaz udah hadir. Ustaz udah hadir ya? Udah Masya hadir. Allah. Tapi sebelum kita dapat ilmu dari Ustaz, Tuh. kita dengarkan dulu mungkin sedikit sambutan dari perwakilan Muhsinin. Oh Masya Allah Baik, ya. Masya Allah. Nah, kita berikan kesempatan ya. Ini adik-adik dari Musinin yang sudah mengadakan kegiatan ya daurah Roja Ceria yang pertama ini ya. Pada Kita siapa? panggilkan Kita panggilkan. kepada Pak Idham. Oh Pak Idam, Masya Allah ya. Ya. Kepada Pak Idam, Kami waktu dan persilakan. tempat kami persilahkan. Baik, silakan Pak Idam. Selaku panitia. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Adik-adik gimana kabarnya pada sore hari ini? Sehat semua? Masih tetap semangat kan? Alhamdulillah. Perkenalkan, tadi sudah disampaikan oleh Kak Oja. Kami atau saya mewakili dari Musinin dari Rihlah Keluarga Muslim, alhamdulillah berusaha untuk memfasilitasi pada adik-adik semua beserta kru Roja untuk mengadakan daurah pertama ya adik-adik ya. Mudah-mudahan atas izin Allah nanti sampai besok semua berjalan sesuai dengan keinginan kita semua. Dan tentunya kami sampaikan juga kepada kru Roja yang sudah mempercayakan kepada kami untuk membantu bersinergi untuk menjalankan daurah Roja anak-anak yang pertama kali ini. Dan tentunya bila ada Roja yang berikutnya yang kedua secara camping mau adik-adik semua? Mau ya? Semangat ya? Baik. Semangat apa semangat banget nih? Semangat banget. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami berikan atau kami bantu di sini bisa bermanfaat dan menjadikan amal soleh bagi kita semua tentunya ya. Amin. Allahumma amin. Baik, itu saja mungkin yang kami sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa betah di Hotel Auma ini dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh kru Roja tentunya ya. Baik, dan mudah-mudahan sekali lagi bila ada hal-hal yang ingin dibantu atau apa, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan ke panitia. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga Allah membalas kebaikan para muhsinin dengan pahala berlimpah dan rizki yang berkah ya Sobat Ceria. Amin. Sobat Ceria, selanjutnya acara akan disambung dengan kajian bersama Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi Hafizahullah dengan tema keutamaan tauhid.
Yuk sama-sama kita simak dan kita catat ya Sobat Ceria. Semoga apa yang Ustadz sampaikan melekat di hati kita semua. Amin. Alhamdulillah. Kalau begitu adik-adik semuanya, kita tanpa berpanjang-panjang lama lagi ke Abu Lukman, kita minta kepada Ustadz untuk menyampaikan materi dan kepada beliau kami persilakan falyatafadhal maskura. Jangan lupa ya, dicatat, gunakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Gimana adik-adik, sehat semua ya? Tadi datang jam berapa? Ya? Jam 10? Jam 11? 12? Naik bus semua? Sudah makan siang? Sudah, alhamdulillah. Sudah tidur siang? Oh belum. Ada yang sudah, ada yang belum, gimana? Iya. Baik. Adik-adik semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali yang harus diingat adalah kita wajib bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena Allah kasih nikmat banyak, ya. Nikmat yang besar. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini kita bisa kumpul di tempat ini untuk sama-sama belajar, ya. Nah, belajar butuh sabar enggak? Butuh sabar, iya. Yang sabar pasti menang, ya. Yang sabar pasti mendapatkan insya Allah apa yang dia inginkan. Segala hal butuh sabar. Kalau ada ingin dapat ilmu, butuh apa? Sabar. Orang cari duit juga butuh sabar, ya. Ustadz mau cerita dikit sebelum Ustadz sampaikan pelajaran. Karena nanti habis ini Ustadz mau serius dikit. Nanti dicatat apa yang Ustadz sampaikan, dicatat semua ya. Ada cerita, ada seorang namanya Antaroh bin Saddad dulu, ya. Antaroh bin Saddad itu terkenal jagoan, terkenal kuat, ya. Kalau orang gelut, tahu gelut? Berantem atau banting-bantingan, itu dia kuat, nggak ada yang bisa ngalahin. Tapi Ustadz nggak nyuruh adik berantem, ya, nggak boleh nggak berantem, jangan ya, jangan berantem. Nah, cuma ini cerita kita ambil sisi positifnya, ya. Jadi ada orang penasaran sama dia, kenapa nih Antaroh ketika gelut itu menang terus, nggak kalah-kalah. Satu orang datang ke Antaroh, dia tanya, ya Antaroh, apa sebabnya engkau menang terus? Ya, kalau gulat orang kalah. Apa rahasianya? Antaroh nggak jawab. Antaroh bilang, kamu kasih jari kamu ke saya kasih jari saya ke kamu. Terus kita gigit-gigitan. Lomba gigit, bukan lomba makan kerupuk. Lomba gigit apa? Jari. Nah, ceritanya dia kasih tuh ke Antaroh. Antaroh juga kasih gigit jarinya ke dia. Kemudian, ayo gigit silakan. Digigit sama dia. Antaroh gigit juga. Gak lama, jerit orang itu. Minta ampun, cukup Antaroh, sakit. Kata dia gitu. Antaroh tanya, engkau sakit? Merasa sakit? Iya Antaroh, saya sakit, nggak kuat. Ditanya sama Antaroh, apakah engkau mengira saya nggak sakit? Apakah engkau mengira saya juga nggak sakit?
Saya juga sakit, seperti kau sakit. Cuma bedanya, engkau tidak sabar, saya sabar. Sabar menahan rasa sakit. Ya. Tidak ngeluh, enggak jerit, enggak teriak, tapi bertahan. Oleh karena itu yang menang siapa? Antara tadi. Ya. Begitu juga adik-adik di sini. Adik-adik di sini, ya, lihat. Adik-adik ada yang makannya beda. Makannya nasi bukan? Ada yang makan batu. Ada yang makan besi. Nggak ada kan? Makannya nasi sama. Terus lauknya apa? Ayam, telur. Oh ya sama kan? Nggak ada yang beda kan? Ada yang lauknya besi? Nggak ada. Ya? Ternyata sama. Tapi subhanallah, ada yang beda nanti duduk nih. Ada yang bertahan duduk, ada yang gini-gini, gini-gini, ya. Ada yang aduh maunya tiduran, gitu. Ada yang nulis, ada yang nggak mau nulis. Yang menang siapa? Yang nulis. Yang menang siapa? Yang sabar, ya. Jadi antara sama yang tadi itu makannya sama, ya kan? Gak beda. Tapi yang sabar, ya, itu akan menang. Ya, di sini capek sama, duduk capek tidak? Capek kan? Duduk 3 jam capek? Capek. Sama nggak capeknya? Sama. Tapi yang akan berhasil, yang bertahan, yang sabar. Nah, jadi ada yang Allah muliakan, ini yang harus kita perhatikan. Kita harus kuat, ya. Orang cari duit dari pagi sampai siang, ya. Bersabar enggak tuh? Sabar. Dapat duit enggak? Dapat duit. Tapi yang di rumah terus, dapat duit? Enggak. Belajar ilmu, kalau di rumah terus, tiduran terus, main game terus, dapat ilmu enggak? Tapi yang datang ke sekolah, ngapalin Quran, kata gurunya belajar, capek, belajar tetap sabar, di rumahnya sabar. Dapat ilmu enggak? Dapat ilmu. Jadi harus apa? Sabar, ya, harus sabar. Nah, ada yang Allah muliakan, ya, Ustadz sekarang ingin nyampaikan materi tentang tauhid. Pentingnya tauhid, tapi butuh dicatat, ya. Dicatat Ustadz pelan-pelan, insya Allah. Ya, ada beberapa poin yang ingin Ustadz sampaikan. Yang pertama adalah tentang keutamaan tauhid. Tentang keutamaan tauhid. Ya. Keutamaan apa? Tauhid. Yang kedua tentang apa itu tauhid? Definisi tauhid. Ya. Yang ketiga, tingkatan-tingkatan orang bertauhid. Tingkatan-tingkatan orang apa? Bertauhid. Nah, ini dulu, nanti ada lebihnya. Taib. Sekarang ada catat. Yang pertama, tentang apa tadi? Keutamaan tauhid. Iya. Tauhid itu merupakan alasan Allah menciptakan makhluk. Ini yang pertama. Jadi tauhid merupakan alasan Allah menciptakan makhluk. Kita diciptakan oleh Allah untuk apa adik-adik? Beribadah. Ya. Allah menciptakan langit dan bumi untuk apa? Untuk karena tauhid juga. Ya. Tulis surat Az-Zariyat ayat 56. Az-Zariyat
ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Siapa yang mau baca ayatnya? Ya, silakan. Masya Allah. Siapa namanya? Azam. Azam sekolahnya di mana? Ya. Masya Allah. Mutiara Islam. Ya. Bagus sekali Azam tadi. Barakallahu fiik Azam, adik Azam. Lihat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maksud beribadah kepadaku itu adalah mentauhidkan aku. Ya. Ini yang pertama, adik-adik ya. Sekarang yang kedua. Tauhid adalah dakwahnya para nabi dan rasul. Ya. Dakwahnya para nabi dan rasul adalah tauhid. Tulis ya. Para nabi dan rasul yang disebut di Al-Quran ada berapa adik-adik jumlahnya? 25. Nah, rasul yang pertama Nabi Nuh. Sampai Nabi Muhammad Allah utus untuk mendakwahkan tauhid agar manusia beribadah nyembah siapa? Allah saja. Ya. Baik. Tulis ininya, dalilnya. Tulis. Tulis ya. Nanti ada yang baca, harus ada yang baca. Surat Tauhid adalah dakwahnya para nabi dan rasul. Tulis surat Al-Anbiya ayat 25. Surat Al-Anbiya ayat 25. Ya. Siapa yang mau baca? Al-Anbiya ayat 25. Azam mau baca? Hah? Yang lain yang supaya kesempatan bagus. Siapa yang mau baca? Ya. Al-Anbiya ayat 25. Siapa namanya? Zubair. Hah? Zubair. Siapa namanya tadi? Zubair Ustaz. Zubair. Zubair sekolah di mana? Sebentar. SDT Cahaya Sunnah. Oh iya, silakan baca Zubair. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi in annahu la ilaha illa ana fa'budun. Iya, pintar. Masya Allah Zubair ya. Lihat, wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun, illa melainkan nuhi kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka sembahlah aku saja. Ya. Jadi semua para nabi dan rasul itu dakwahnya apa? Tauhid. Ya, sekali lagi adik-adik. Para nabi dan rasul dakwahnya apa? Tauhid. Pintar ya. Baik. Yang ketiga, tulis. Enggak semuanya ditulis ya. Ustadz pilihkan beberapa saja. Tulis yang ketiga. Yang ketiga, tauhid itu merupakan sebab keamanan dan hidayah di dunia dan di akhirat.
Tauhid itu merupakan sebab keamanan, artinya sebab mendapatkan keamanan dan petunjuk hidayah di dunia dan di akhirat. Tulis dalilnya surat Al-An'am ayat 82. Al-An'am 82. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Siapa yang mau baca ayatnya? Cung, silakan. Siapa namanya? Ada siapa? Uwais. Masya Allah. Dari SD mana? Uwais. Masya Allah. Masya Allah, pintar. Dari SD mana? Dari SD mana, Wes? SDT Cahaya Sunnah. SDT Cahaya Sunnah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahum amnu wa hum muhtadun. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, pintar. Wes, Masya Allah. Sekarang yang ke berapa? Tadi yang ketiga kan? Sekarang yang keempat. Tulis yang keempat. Iya. Tauhid adalah merupakan ikatan yang kuat, kekal, yang terus menerus sampai akhirat. Ya, dari dunia sampai akhirat. Ini penting nih adik-adik ya. Yang keberapa nih? Keempat. Tauhid itu merupakan ikatan yang kuat. Sampai kemana? Ke akhirat. Jadi persaudaraan yang kuat itu persaudaraan yang dibangun di atas tauhid. Kalau ada keluarga satunya enggak bertauhid, satunya kafir sama Nabi Muhammad, ya, dia masuk surga enggak? Enggak masuk surga, ya. Satunya enggak beriman sama Allah, masuk surga enggak yang enggak beriman sama Allah? Tidak. Kalau satu keluarga beriman semua sama Allah, sama Nabi Muhammad, beragama Islam sampai mati, masuk surga enggak semuanya? Masuk. Kalau ada pertemanan, temennya baik, soleh, ya, sampai ke surga enggak? Sampai ke surga. Tulis ya dalilnya. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Az-Zukhruf ayat 67. Ya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, teman akrab, ya, sebagian mereka dengan yang lainnya jadi musuh nanti, kecuali orang yang bertakwa. Ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman kita di sini adik-adik nih dibangun di atas tauhid, di atas ketakwaan, langgeng sampai akhirat, ya. Jadi ikatan yang langgeng itu ikatan apa? Tauhid. Ya, banyak keutamaannya, tapi Ustadz cukupkan 4 saja keutamaannya ya. Taib. Siapa yang bisa ngulang? Ya, Azam, silakan. Kasih mic-nya. Sebentar. Iya. Yang pertama, tauhid itu adalah alasan Allah menciptakan manusia. Masya Allah. Manusia dan jin, makhluk Manusia ya. dan jin. Jadi adalah alasan Allah menciptakan makhluk. Terus?
Yang kedua, tauhid adalah dakwahnya para nabi dan rasul. Masya Allah. Terus? Tauhid itu sebab keamanan dan petunjuk di dunia dan akhirat. Masya Allah. Yang keempat, tauhid adalah merupakan ikatan yang kekal sampai akhirat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Azam. Ya, pintar sekali. Baik. Sekarang poin yang kedua. Definisi tauhid atau makna tauhid. Baik. Tulis ya. Tauhid adalah mengesahkan Allah pada rububiyahnya, uluhiyahnya, serta asma dan sifatnya. Apa itu rububiyah? Di gini. Rububiyah itu dari kata Rob. Ya. Jadi seseorang harus yakin bahwa Allah itu Rob kita, Tuhan alam semesta. Jadi rububiyah itu kita yakin bahwa yang menciptakan siapa? Allah. Ya. Yang menciptakan alam semesta, langit, bumi, ya, matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, siapa? Allah. Yang mengatur alam semesta siapa? Allah. Ya. Yang mengatur gunung siapa? Yang mengatur laut siapa? Yang mengatur hujan siapa? Ada pawangnya enggak? Iya. Yang mengatur rizki orang siapa? Yang mengatur rizki makhluknya siapa? Allah. Ada enggak yang mengatur selain Allah? Tidak ada, ya. Nah, ini namanya rububiyah. Kita harus yakin yang ngasih rizki Allah, yang mematikan Allah, yang hidupkan Allah, yang bisa menyembuhkan, yang bisa ngasih sakit siapa? Allah. Kalau kita sakit siapa yang menyembuhkan? Allah. Ya. Ini namanya rububiyah. Kita harus mengesahkan Allah dalam ini. Jadi harus yakin siapa yang ciptakan? Allah. Ini rububiyah. Yang kedua, uluhiyah. Uluhiyah, ya. Uluhiyah itu adik-adik kita harus beribadah hanya kepada Allah. Kita harus berdoa hanya kepada siapa? Allah. Kita harus minta pertolongan, mintanya sama siapa? Allah. Kita nyembah ke siapa? Allah. Dulu di Mekah, di Ka'bah, ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, itu pas masuk ke Ka'bah, pas Fatu Mekah, ada berapa patung tuh yang dihancurkan tuh? Iya, 300. Itu adanya di sejarah kan? Iya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk supaya manusia nyembah siapa? Allah saja. Kalau seseorang sudah yakin Allah yang menciptakan, Allah yang hidupkan, Allah yang ngatur alam semesta, Allah ngasih rizki, maka seseorang itu harus nyembahnya siapa? Allah. Boleh enggak doa ke jin? Boleh enggak ngasih duit ke jin? Jin, nih kasih duit nih supaya lulus ujian. Bisa enggak? Enggak bisa, enggak boleh. Ya tidak? Doanya ke siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, mengesahkan Allah dalam asma dan sifat, nama-nama dan sifat Allah. Allah punya nama-nama. Ada berapa nama? 99, pintar, Masya Allah. 99 ya. Baik. Allah punya sifat-sifat. Gitu harus kita imani. Contohnya nama Allah siapa yang tahu?
Memberi cahaya, betul. Memberi yang lain. Memberi rizki. Nah. Maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Nah, sebentar. Maha mengetahui. Jadi Allah itu tahu yang goib, tahu yang dohir. Kalau ada orang bilang gini, saya tahu yang goib, percaya nggak? Nggak percaya. Itu namanya dukun. Ya, boleh nggak percaya sama dukun? Nggak boleh. Ya, Allah berfirman, katakan nggak ada yang tahu di langit dan di bumi hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Ya. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Siapa lagi nama Allah? Maha Penyayang, Pengampun. Maha Raja, merajai. Maha Pemaaf. Ya. Maha Adil. Maha Besar. Maha Kaya. Pengatur alam semesta, Rabbul Alamin. Masya Allah. Siapa lagi? Maha Tinggi. Maha Suci. Pencipta makhluk. Masya Allah. Pintar sekali. Jadi yang ciptakan makhluk ini siapa? Allah. Masya Allah. Siapa lagi? Maha melihat. Iya. Iya. Iya, menghidupkan dan mematikan. Ya, itu tauhid. Jadi tauhid itu mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyah dan asma wa sifat. Baik. Sekarang poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Jenis-jenis tauhid. Jenis-jenis tauhid. Macam-macam tauhid atau jenis-jenis tauhid. Tauhid ada 3. 1 tauhid rububiyah. 1 tauhid rububiyah. 2 tauhid uluhiyah. 3 tauhid asma wa sifat. Masya Allah. Siapa namanya adik? Farid. Masya Allah. Kelas berapa? Kelas 5. Masya Allah. Di sekolah di mana? Masya Allah. Ya. Taib. Siapa yang bisa nyebutkan? Tadi tauhid ada berapa? Sebutkan. Masya Allah, pintar ya. Taib. Ya. Sekarang insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang pembatal-pembatal tauhid. Tulis ya. Pembatal tauhid. Pembatal tauhid ada 3. 1 syirik besar. 2 kafir besar. Ya, kafir. Dan yang ketiga kemunafikan besar. Nifak besar. Pembatal tauhid ada berapa? Apa saja? Syirik besar, kafir besar, kemunafikan besar. Ya. Tulis dalilnya. Dalilnya yang pertama. Surat Az-Zumar ayat 65. Az-Zumar ayat 65. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau dan kepada nabi sebelum engkau, apabila engkau berbuat syirik, niscaya amalmu akan hancur, amalmu gugur, dan kau termasuk orang yang merugi. Jadi ini dalil
kalau orang melakukan kesyirikan, syirik besar, maka dia akan gugur. Gugur apanya? Gugur keislamannya. Gugur apanya? Tauhidnya. Ya. Az-Zumar ayat 65. Az-Zumar 65. Iya. Siapa yang mau baca Az-Zumar 65? Silakan. Siapa namanya? Uwais. Iya. Uwais. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Iya, bagus, pintar. Ya, itu dalil kalau misalkan ada orang, ya, dia beribadah kepada jin, doa, minta kepada jin, minta kepada selain Allah. Nah orang yang ini, yang tadi minta doa kepada selain Allah, ke Nyi Roro Kidul, ya, itu amalannya hancur tidak? Hancur. Tauhidnya gugur tidak? Gugur. Kalau ditanya mana dalilnya? Az-Zumar ayat 65. Baik. Itu dalil tentang syirik Sekarang dalil tentang kafir besar. Tulis. Surat Al-Maidah ayat 5. Al-Maidah ayat 5. Al-Maidah ayat berapa? 5. Allah berfirman, "Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu." Barang siapa yang mengkafiri keimanan, maka amalnya akan hancur. Jadi kalau orang itu mengkafiri tauhid, ya, amalnya akan hancur. Ya, sudah ditulis. Surat apa tadi? Ayat 5, pintar. Al-Maidah ayat 5. Sekarang syirik munafik. Dalilnya apa? Dalilnya surat An-Nisa ayat 145. Surat apa? An-Nisa ayat 145. Tulis. Allah berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Pintar azam ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di mana? Neraka paling bawah, di keraknya. Ya. Sekarang gini. Perhatikan semua adik-adik. Ustadz, kalau ada syirik besar, kafir besar, munafik besar, ada dong syirik kecil, kafir kecil, munafik kecil, ada tidak? Ada. Ya. Nah, syirik kecil, kemudian apa lagi? Kufur kecil, kemudian apa lagi? Kemunafikan kecil, itu dosa besar. Tetapi belum mengeluarkan orang dari Islam. Contoh syirik kecil, siapa yang tahu? Azam. Ria, betul. Kalau misalkan ada orang sholat, kemudian ingin dipuji sama ustadznya. Wah, ada ustadz nih, sholatnya yang bagus nih. Yang lama, rukunya lama, sujudnya lama. Ini namanya apa? Syirik kecil. Namanya ria. Dosa enggak? Dosa. Besar enggak dosanya? Dosa besar. Tapi keluar enggak dari Islam dia? Tidak. Itu namanya syirik kecil. Kafir kecil. Siapa yang tahu? Contohnya apa kafir kecil? Kafir yang belum mengeluarkan dari Islam. Mengkufuri nikmat Allah. Itu kafir kecil.
Ya. Contohnya apa? Contohnya dapat rizki. Dapat rizki, bukannya buat berinfak, rizki itu buat beli minuman keras, mabok. Buat beli apa lagi? Buat beli rokok. Buat beli narkoba. Ya. Ini namanya mengkufuri nikmat Allah. Ya. Ini contohnya yang mudah saja. Ya. Kemudian nifak kecil. Siapa yang bisa kasih tahu contohnya? Kemunafikan kecil. Siapa yang tahu? Hah? Iya, berbohong, pintar. Berbohong. Mengingkari janji, pintar. Apa lagi? Berkhianat, pintar. Kata Rasulullah SAW, tanda-tanda orang munafik itu ada berapa? 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong dia bohong. Ya, terus apa lagi? Idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji mengingkari. Terus apa lagi? Wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanat dia berkhianat. Nah, ada enggak orang Islam bohong? Banyak. Taib. Orang Islam bohong berarti orang ini terjangkiti sifat munafik. Tapi munafik besar atau munafik kecil? Munafik kecil. Keluar enggak dari Islam? Tidak. Pintar ya. Ini harus dipahami. Karena subhanallah di luar, Dek, itu ada yang enggak ngerti begini. Yang ilmu begini ini enggak ngerti. Ada harus paham. Ada syirik besar, syirik kecil. Ada kafir besar, ada kemunafikan besar, munafik kecil. Dan contoh-contohnya. Terakhir, adik-adik, 5 menit lagi. Buah tauhid. Buah tauhid. Buah tauhid. Iya. Yang pertama mendapatkan kemenangan dan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Mendapatkan kemenangan, ya, dan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 5, tulis. Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 5, ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang beriman itu ya, berada di atas hidayah dari Rabb mereka, dan mereka adalah orang-orang yang menang, yang beruntung. Ya. Berikutnya, orang yang bertauhid akan masuk surga, dan orang yang musyrik tidak bertauhid akan masuk neraka. Dalilnya surat An-Nisa ayat 48. Surat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa. Sesungguhnya Allah taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan pahala besar di akhirat. Dalilnya surat An-Nahl ayat 97. Siapa yang mau baca? Ayo, An-Nahl 97. Banyak sebenarnya, buah-buahnya banyak, tapi 3 aja. Pintar. Azam, silakan Azam. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Pinter, Masya Allah. Perhatikan adik-adik semuanya ayat ini. Man amila solihan min zakarin aw unsa. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, ya, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Jadi dasarnya apa? Iman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami berikan kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang baik? Kehidupan yang baik itu kata ulama, kata Syekh Utsaimin, insyirahus sadri wa tuma'ninatul qalbi. Ya. Lapangnya dada dan tenangnya hati. Lapangnya dada dan tenangnya apa? Hati. Jadi kalau orang itu beriman, ya, dikasih kelapangan dada dan dikasih ketenangan hati. Orang yang beriman, beramal soleh, hidupnya bahagia. Jadi kalau ada ingin tahu, orang yang paling bahagia di atas muka bumi siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami beri pahala untuk mereka dengan yang lebih baik dari apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Artinya dikasih surga. Ya, dikasih surga. Ini saja barangkali adik-adik, ya. Jadi disimpulkan. Pembatal tauhid ada berapa? Cung, siapa yang bisa ngacung? Ya, yang belakang tadi ngacung duluan. Yang pertama syirik besar, yang kedua kafir besar, yang ketiga kemunafikan besar. Betul, Masya Allah. Siapa namanya adek? Dafa. Dari mana? SDI Nuriman. SDIT Nur Iman. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Barakallahu fiik. Iya. Sekarang berikutnya, pertanyaan berikutnya. Syirik ada berapa? Kafir ada berapa? Munafik ada berapa? Ada 2, silakan. Sebutkan. Kafir kecil, kafir besar. Iya, terus? Munafik kecil, kemunafikan besar. Betul. Terus? Syirik kecil, syirik besar. Iya, Masya Allah, pintar. Barakallahu fiik. Sekarang siapa yang bisa ngasih contoh munafik kecil? Bohong, berkhianat, ingkari janji, dusta. Taib. Siapa yang bisa ngasih contoh syirik kecil? Ria. Siapa yang ngasih contoh syirik besar? Menyekutukan Allah. Iya, contohnya apa? Menyekutukan Allah, contohnya apa? Nyembah berhala. Terus? Iya betul, dukun. Taib. Terakhir, siapa yang bisa nyebutkan buah tauhid? Siapa yang ngacung? Yang Buah pertama tauhid. mendapatkan kemenangan dan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Terus? Yang kedua, orang yang bertauhid akan masuk surga. Terus? Nomor 3, mendapat kebahagiaan di dunia dan mendapat pahala besar di akhirat. Masya Allah, pintar semua ya. Alhamdulillah, dah tersampaikan ya, bagus sekali ya. Ini saja barangkali adik-adik ya yang bisa adik pelajari di hari ini tentang apa namanya? Tauhid. Ya, mudah-mudahan kita meninggal di atas tauhid. Yang meninggal di atas tauhid masuk apa? Masuk surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Ini saja barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih. Masya Allah, walhamdulillah. Telah kita simak bersama-sama kajian bersama Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi Hafizahullah tentang keutamaan tauhid. Semoga Sobat Ceria dapat memahami dan mengamalkannya sampai akhir hayat kita semua. Dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di syurga Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Sobat Ceria dimanapun kalian berada, sekian dulu ya
Daurah Roja Ceria segmen pertama ini. Masih ada rangkaian acara Daurah Roja Ceria yang tidak kalah seru di perjumpaan kita selanjutnya. Insya Allah pekan depan. Jangan lewatkan ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Edisi spesial Daurah Roja Ceria di Lembang, Bandung, Jawa Barat.